Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga di kesempatan kali ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan apapun, dimudahkan isinya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan selalu diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Oke ya teman-teman ya, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan lagi ya, tentang ya perbedaan sebuah IC ya, yang kemarin banyak yang belum jelas, jadi ini sedikit tak ulas ya dengan sebuah driver LED seperti ini ya. Memang ya, pertama memang sebuah IC itu memang berbeda-beda, tapi kan yang agak sulit terkadang itu sebentar ya, tak cari. Nah ini ya teman-teman ya, ini nggak jelas nanti. Nah ini agak jelas ya. Nah ini di sini ini kelihatannya kan ini seharusnya kayak dioda semua ya, kayak dioda semua, tetapi di sini nggak dioda semua ya, nggak dioda semua. Jadi ada perbedaannya. Nah terus perbedaannya ada di mana? Nah tetap perbedaannya itu adalah ya di nomor seri ya, tapi yang inti utama dioda ini kan dioda ya, ini kelihatannya juga dioda ya, dipahami dulu ya. Nah, ini dioda asli, dan di sini tidak dioda ya, tapi kakinya sama-sama 4 ya, kakinya sama-sama 4. Yang jadi perbedaannya, nah ini jarang sedikit ya, jarang yang tahu perbedaannya ya, karena sangat kecil, tidak mudah dideteksi ya. Kalau nggak punya alat besar pembesar itu nggak bisa. Kalau cuma diterawang dengan mata kita sendiri, penglihatan kita sendiri itu nggak bisa ya, karena sangat kecil sekali. Mungkin kalau orangnya awas ya masih bisa lah ya. Jadi perbedaannya itu cuma simple teman-teman ya, simple. Mana dioda, mana IC ya, karena kakinya sama-sama 4 ya. Nah, kalau nggak 4 nanti nggak bisa berjalan. Jadi untuk dioda yang asli, untuk yang dioda ya ini, jika mana ada kutub, ini rahasianya ya, ada kutub min dan plus ya, atau positif dan negatif, itu otomatis dioda ya. Dan kalau IC itu ndak ada kutub min dan plusnya, atau negatif dan positifnya itu nggak ada. Tapi kalau dioda itu ada positif dan negatif untuk outputnya ya. Kalau IC itu nggak ada positif dan negatifnya. Nah, dan cara kerjanya juga tentunya beda ya, tentunya beda. Seperti yang sudah saya terangkan kemarin ya, untuk cara kerja IC ya, sebenarnya yang bekerja itu cuma 4 ya. Yang lain kalau ada IC yang banyak seperti ini, sebenarnya yang lain itu cuma membantu ya, cuma membantu ya. Sebenarnya cuma membantu dari output yang masuk ke IC tersebut ya. Cuma membantu untuk yang lain ya. Jadi seperti itu. Nah terus jalur-jalurnya agar kita paham Bang gimana caranya mengetahuinya. Nah ini nanti sedikit oret-oretkan lagi ya, tak orek-orekkan kembali agar lebih jelas ya kalau lewat video panjang ini ya. Kalau lewat live mungkin gambarnya agak ngeblur atau apa, nanti kurang jelas ya. Nah tak kasih gambaran sedikit ya agar bisa jelas nanti tentang jalur dari
sebuah IC-nya ya. Tapi kita harus paham dulu IC-nya yang mana tadi dulu ya teman-teman ya. Kalau kita sudah tahu IC yang mana, dioda yang mana, nanti kita bisa mendeteksi ya. Nah, mendeteksi. Oke. Kita akan coba orek-orek sedikit ya teman-teman ya. Orek-orek sedikit ini agar jelas ya. Memang di sini ada beberapa kayak dioda ya. Ini dioda tapi ya. Ini dioda yang di sini itu IC yang ada resistornya ini. Ya. Nah, oke, ini terpasang paralel ya. Jadi IC ya yang kakinya 4 itu ya, yang kakinya 4. Ini IC yang kakinya 4 ya. Itu kalau IC enggak ada kutub positif dan negatifnya ya. Tapi kalau dioda itu ada positif dan negatifnya seperti ini. Biasanya seperti itu. Itu kalau di dioda. Tapi kalau IC tidak ya. Kalau IC tidak ya. Nah, kalau IC itu tidak. Jadi perbedaannya seperti itu. Perbedaan yang sangat mudah kita pahami lah, insya Allah seperti itu. Perbedaannya seperti itu yang IC kakinya 4 ya. Kalau yang kakinya banyak pastinya ya sudah tahu itu IC ya, mudah ya. Tapi yang jarang sekali dijelaskan ini ya. Nah, ada penjelasan seperti ini saya belum pernah lihat soalnya ya, tentang IC itu kakinya 4 itu perbedaannya seperti apa sama dioda. Tapi sama kelihatannya ya, ini sama kelihatannya sama sekilas tapi berbeda. Jadi kelihatan sama tapi berbeda. Perbedaannya ya ini titik utamanya ini, intinya ini. Perbedaannya ya ini. Bedanya. Nah terus kaki-kakinya ini terus masuknya kemana? Terus ini untuk membuat apa lah ini? Jadi untuk IC ini sistemnya itu untuk membuat arus atau menetralisir suatu tegangan ya. Ya, membuat tegangan itu bisa stabil di sini. Nah, arusnya dari mana? Yaitu dari sebuah elko ya. Nah, dari sebuah elko. Untuk dari elko ya, dari elko kan positif dan negatif ya. Yang positif itu akan mampir ke salah satu kaki. Mampir tok teman-teman ya, mampir. Dan untuk yang negatif dia nanti akan mengeluarkan negatif juga. Yaitu ada di ini. Jadi keluar masuk nanti ya, keluar masuk. Yang dimana di sini akan terhubung dengan sebuah resistor. Entah resistornya ukuran berapa, 2, berapa kilo ohm atau berapa, pokoknya ada yang biasanya seperti ini ada 2 ya, ada 2 juga, terkadang ada 3, ada juga yang 4 ya. Nah, disinilah pengolahan sebuah IC ya atau sebuah tegangan yang masuk. Ini berat ya tugasnya, bagian min itu berat sebenarnya ya. Tugasnya min itu berat. Yang akan dikeluarkan langsung ke sini. Lah terus positifnya ya. Positifnya terus kemana bang? Positifnya itu kembali ya. Dia cuma apa ya? Memberi semangat kepada 3 kaki ini ya. Memberikan semangat pada tiga kaki tersebut. Ya, cuma menyenangkan ya, istilahnya menyenangkan, mampir ngopi ya. Ben seneng piye carane ben dadi arus yang bagus atau arus yang bagus yang baik itu seperti apa. Sebenarnya ini cuma memberikan solusi ya untuk bagian plusnya ini.
dia terus kembali lagi ya seperti biasa, kita kembali menjadi output ya yang biasanya terjemper dengan kapasitas resistor juga ya. Itu saja yang akan langsung menuju ke ciplet ya, menuju ke ciplet nantinya. Itu saja tugasnya, cuma seperti itu ya teman-teman ya. Jadi antara perbedaannya tadi sudah tahu dan cara kerjanya tadi seperti ini ya. Untuk yang kakinya 4 sebenarnya sama lah, kaki 8, kaki 7, kaki berapa, kaki 1000 sama saja kalau IC pada dripper LED ya. Itu tadi ya. Semoga sedikit penjelasan ini tadi sangat jelas, atau belum jelas atau kurang jelas bisa di komen di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.